Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video terdahulu kita sudah membahas tentang interferensi cahaya. Pada video ini kita akan membahas tentang contoh soal interferensi cahaya tersebut. Sebelum membahas contoh soal, ada baiknya kita ulang kembali konsep tentang interferensi cahaya tersebut. Cahaya bisa berinterferensi itu kalau berkas cahaya tersebut adalah berkas cahaya yang koheren. Jadi cahaya berasal dari sumber satu dan sumber dua. Kalau dua sumber cahaya ini menghasilkan berkas cahaya yang koheren, maka dia akan di layar nanti akan bisa berinterferensi. Interferensi itu akan menghasilkan terang dan gelap. Interferensi terang dan gelap itu bisa terjadi kalau kita lihat dari konsep beda fasenya. Beda fase itu bisa beda fase yang saling memperkuat atau konstruktif. Nanti yang akan menghasilkan interferensi cahayanya cahaya terang. Interferensi beda fase yang konstruktif itu kalau beda fasenya, delta fasenya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, atau ditulis dalam bentuk deret N saja. Sehingga delta S nya kalau delta fasenya N, tentu delta fasenya N kali lambda, delta fasenya N kali lambda, dimana N mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Kemudian untuk gelap itu dilihat dari beda fasenya, delta fasenya. Gelap itu akan terjadi kalau interferensi dengan beda fase yang destruktif atau yang saling memperlemah, di mana delta fasenya itu setengah, 3/2, 5/2 dan seterusnya, atau ditulis dalam bentuk deret saja setengah kali 2N tambah 1. Karena delta fasenya itu setengah kali 2N tambah 1, maka delta S nya tentu setengah kali 2N tambah 1 kali lambda. Jadi delta S nya untuk gelap itu setengah kali 2N tambah 1 kali lambda, begitu. Kemudian dari percobaan Young, di mana Young melakukan percobaan, dua buah sumber koheren didapatkan dari sebuah sumber cahaya yang dilewatkan kedua celah, di mana jarak antara cerah dan layar itu L, jarak antara dua celah itu D, maka nanti cahaya itu akan sampai ke layar dengan lintasan masing-masing. Dari sumber 1 ke layar, ini misalnya S1, dari sumber 2 ke layar S2, yang ini juga demikian, dari sumber 1 ke layar S1, dari sumber 2 ke layar jadi S2. Dengan adanya beda lintasan ini nanti pola interferensi di layar ini akan terbentuk pola interferensi terang gelap, terang dan gelap. Jarak antara pola terang atau pola gelap ke terang pusat itu nanti dilambangkan dengan Y. Kita lambangkan dengan Y. Maka dari percobaan Young itu didapatkan delta S-nya itu, ini delta S-nya di lintasan 1, misalnya ini lintasan 2 lebih besar, jadi ada beda lintasannya. Maka jarak dari sini S1, ini ke sini juga S1, ini adalah beda S2 dengan S1, ini delta S-nya. Kalau kita lihat sederhananya saja, delta S-nya ini dari posisi sekarang, delta S itu berada di depan theta, depan sudut theta. Ini sebagai D-nya sebagai sisi miring, maka delta S sama dengan D sin theta, D sin theta. Maka didapatkan delta S itu D sin theta dari percobaan Young itu. Kemudian untuk theta kecil, ini kalau di atas theta, ini juga theta. Kalau untuk theta yang kecil, maka nilai sin theta sama dengan tan theta. Maka sin theta boleh saja diganti dengan nilai tan, yaitu sisi hadapan dengan sisi samping. Depannya Y, sampingnya L. Maka sin theta boleh diganti dengan Y per L. Dengan didapatkan delta S dy per L, maka kita dapat sederhanakan persamaan delta S yang tadi, di mana delta S boleh diganti dengan dy per L. Sehingga Y sama dengan N kali lambda per D. Untuk gelap juga begitu. Delta S bisa diganti dengan dy per L, diganti dengan dy per L. Maka didapatkan Y sama dengan 2N tambah 1 kali lambda kali L per 2D. Dengan dapatnya posisi nilai Y baik untuk terang ataupun untuk gelap, maka kita dapat menentukan posisi terang ke terang pusat. Karena Y tadi posisi terang ke terang pusat atau gelap ke terang pusat, maka kita dapatkan posisi terang ke terang pusat itu. Misalnya kita cari terlebih dahulu posisi terang. Posisi terang ke terang pusat ini, terang 1 ke terang pusat. Berapa nilainya? Nah, dapat kita
cari, atau sebelumnya kita cari dulu posisi terang pusat ke terang pusat, pasti dapatnya 0 dari terang pusat ke terang pusat, dari jarak dari terang pusat ke dia sendiri. Kalau jarak dari terang pusat ke terang pusat, tentu terang yang pertama itu n-nya sama dengan 0, maka 0 kali lambda L per D sama dengan 0, jadi jarak terang pusat ke terang pusat sama dengan 0. Kalau jarak dari terang 1 ke terang pusat, itu terang yang pertama, terang 1 ke terang pusat ini, berarti n-nya ganti dengan 1 kali lambda kali L per D, ya 1 lambda L per D. Jadi jarak dari terang 1 ke terang pusat ini adalah lambda L per D. Kemudian jarak dari terang 2 ke terang pusat, jarak dari terang 2 ini terang 2 ke terang pusat sini, terang 2 ini, ya, terang 2 ke terang pusat, n-nya 2 tadi dapat 2 lambda L per D. Ini 2 lambda L per D. Maka kalau kita mau mencari jarak terang 2 ke terang 1, itu dapat kita tulis, kita cari dengan selisih ini, 2 lambda L per D dikurang lambda L per D, tentu jadinya lambda L per D. Ini lambda L per D, ya, lambda L per D. Maka dapat kita lihat jarak antara terang 1 ke terang pusat sama dengan jarak terang 2 ke terang 1, yaitu lambda L per D. Jadi untuk itu kita sederhanakan saja, karena jaraknya sama, berarti untuk terang pusat ke terang 1 lambda L per D, terang 1 ke terang 2 lambda L per D. Dapat kita simpulkan terang 2 ke terang 3 juga lambda L per D. Maka dapat diungkapkan atau diringkas, ya, atau disimpulkan bahwasanya jarak antara terang dengan terang terdekat itu sama, yaitu kita lambangkan saja dengan delta Y. Ini kita beri nama delta Y, delta Y. Maka dapat kita tulis delta Y sama dengan lambda kali L per D. Begitu. Kemudian kalau kita lihat gelap, jarak dari gelap pertama ke terang pusat itu tentu n-nya diganti dengan yang gelap pertama, tentu n-nya ganti dengan 0. Yang pertamanya 0, karena n mulai dari 0. 0 kali 2, 0 tambah 1, 1 kali setengah, jadi 1/2 lambda kali L, ya. Maka dapat kita tulis setengah lambda L per D. Itu jarak dari gelap 1 ke terang pusat. Kalau kita lihat sudah ditulis di sini, gelap 1 ke terang pusat ini sama dengan setengah kali lambda L per D, setengah kali lambda L per D. Tadi lambda L per D itu sudah kita simpulkan, tadi sudah kita rumuskan, tadi berasa diberi nama delta Y. Jadi jarak dari gelap 1 ke terang pusat itu setengah delta Y. Kalau begitu dapat kita simpulkan, dapat kita ketahui bahwasanya posisi gelap ke terang pusat itu setengah delta Y, setengah dari, kalau begitu setengah dari jarak terang 1 ke terang pusat. Kalau begitu dapat diambil kesimpulan bahwasanya gelap 1 itu berada di antara terang 1 dan terang pusat. Ini gelap 1 itu, yaitu nilainya setengah delta Y. Kemudian kalau kita lihat jarak gelap 2 ke terang pusat, ini setengah delta Y tadi. Jarak gelap 2, ini gelap 2 ke terang pusat, ini ke terang pusat sini. Tentu sudah kita cari tadi 3/2, yaitu untuk n-nya 1 kali 2, 2 tambah 1, 3 ya 3/2 lambda L per D. Jadi 3/2 lambda L per D ini 3/2 lambda L per D. Jadi jarak dari gelap 2 ke terang pusat itu
3/2 lambda L per D. Kalau kita mau cari jarak dari gelap 2 ke gelap 2 ke gelap 1, gelap 2 ke gelap 1, tentu tinggal kurangkan aja 3/2 lambda L per D dikurang setengah lambda L per D. 3/2 dikurang 1/2, tentu jadinya 2/2, yaitu 1 lambda L per D. Lambda L per D. Maka karena lambda L per D itu tadi adalah delta Y, maka dapat kita tulis ini berarti delta Y. Jarak antara gelap dengan gelap berikutnya itu adalah delta Y. Maka kalau demikian dapat kita dari gelap 1 ke gelap 2 itu delta Y, dari sini ke sini tadi setengah delta Y, berarti gelap 2 itu dapat kita simpulkan terletak antara terang 1 dan terang 2. Di sini gelap 2. Kira-kira demikian. Maka dapat juga disimpulkan bahwasanya jarak antara terang dengan terang terdekat adalah delta Y atau lambda L per D, dan jarak dari gelap ke gelap terdekat adalah delta Y juga. Karena gelap itu berada di antara dua terang terdekat. Nah, baik, itu sudah dapat kita simpulkan. Kemudian untuk menegaskan lagi, kita lihat bahwasanya delta Y-nya posisi gelap ke terang pusat, atau posisi antara terang dengan terang berikutnya atau gelap dengan gelap berikutnya sudah kita diskusikan. Tadi ada delta S. Maka di sini kita lihat juga kita dapat tentukan delta S-nya. Beda lintasan. Delta S tadi beda lintasan yang ditempuh oleh cahaya tersebut. Dari sumber 1 ke layar dan dari sumber 2 ke layar. Maka untuk beda lintasan terang pusat ke terang pusat itu untuk N-nya sama dengan 0, maka delta S-nya sama dengan 0. Maksudnya kalau terang pusat itu, posisi terang pusat itu berada di tengah-tengah antara L1 dan L2 di sini. Maka kalau dia berada di tengah-tengah, maka tentu S1 sama dengan S2. Kalau S1 sama dengan S2, maka delta S-nya tentu sama dengan 0. Jadi dari persamaan fasenya dapat dilihat delta S sama dengan 0. Dari percobaan Young dapat juga kita lihat bahwasanya delta S-nya juga sama dengan 0. Kalau untuk terang pertama, ini terang 1 ini, terang 1, maka delta S-nya sama dengan terang 1, tentu delta S-nya 1. Maka delta S-nya sama dengan lambda. Maka mana yang lambda itu untuk terang 1? Untuk terang 1, ini terang 1, ini S1, ini S2, ya. Maka delta S-nya kalau kita ambil garis tegak lurus ke sini, kira-kira ini delta S-nya. Delta S1, delta S untuk terang 1. Ini delta S untuk terang pusat atau terang K0. Kemudian kalau kita lihat untuk beda lintasan delta S untuk terang kedua ini dia, ini S1, ini S2, S2 lebih panjang, berbeda lintasannya. Kalau kita ambil garis tegak lurus ke sini, maka kira-kira inilah beda lintasan S2, delta S2 untuk sinar dari sumber 2 ke layar tempat terjadinya terang kedua, dengan sinar dari sumber 1 ke layar tempat terjadinya terang kedua. Jadi beda S2 dengan S1, ini delta S. Kalau kita lihat delta S untuk yang kedua itu tentu N-nya sama dengan 2. N-nya sama dengan 2, maka delta S-nya sama dengan N kali lambda. Jadi ada delta S-nya, ada delta Y, ya. Kemudian delta S untuk posisi gelap pertama ke terang saat terjadi gelap pertama, delta S untuk gelap pertama maksudnya beda lintasan bercahaya dari sumber 1 ke layar di mana terjadi posisi gelap gelap pertama, dari sumber 2 ke layar di mana terjadi posisi gelap pertama, itu delta S sama dengan mana delta S-nya? Yang gelap 1 itu kira-kira ini dia, ambil garis tegak lurus jadi kecil aja ini delta S-nya. Delta S1 untuk gelap.
Maka untuk yang gelap itu delta N-nya mulai dari 0. Untuk gelap yang pertama itu N-nya mulai dari 0. 0 kali 2, 0 tambah 1, 1 kali setengah ya setengah, ya jadi setengah lambda. Berarti untuk delta S yang kedua, untuk gelap, kalau kita lukiskan, kira-kira diambil garis tegak lurus ke sini, ini ke yang merah ini. Ini S2, ini S1, S2-nya jauh lebih panjang dari S1, maka beda lintasannya kira-kira ini dia. Ini yang delta S2 untuk gelap ya. Maka kalau kita lihat dari persamaannya, delta S itu untuk N yang gelap kedua tentu S-nya 1. Jadi 1 kali 2, 2 tambah 1, 3, 3 per 2. Jadi delta S-nya 3 per 2 lambda. Kira-kira begitu. Atau dilihat dari sini delta S, ada persamaan delta S-nya. Ini masih dalam fase, fasenya sudah diganti dengan bentuk deret. Barangkali reviewnya cukup panjang. Mudah-mudahan semakin mengerti dengan mengulang materi tentang interferensi cahaya ini. Untuk berikutnya kita bahas contoh soal. Berkacaya koheren didatangkan tegak lurus ke dua celah yang berjarak 0,4 mm satu sama lain dengan panjang gelombang 10.000 angstrom. Jika jarak celah ke layar 0,8 meter, tentukan yang A, posisi pola terang kedua ke terang pusat. B, posisi terang ketiga ke gelap pertama. Yang C, beda lintasan yang ditempuh oleh berkas cahaya dari sumber 1 dan sumber 2 ke tempat terjadinya interferensi terang ketiga. Supaya lebih dapat dipahami, kita bahas soal ini. Tadi sudah diketahui bahwasanya panjang gelombangnya, jarak antara celah tadi awalnya diketahui 0,4 mm. Kemudian panjang gelombangnya 10.000 angstrom. 10.000 angstrom. Angstrom itu 10 pangkat min 10 meter. Maka dapat kita tulis 10 pangkat min 6 meter. 10 min 10 kali 10 pangkat 4. Kemudian L-nya sama dengan 0,8 meter. Yang ditanya yang A, jarak antara terang K2 dengan terang pusat, berarti Y terang 2 ke terang pusat, berarti 2 delta Y. Terang 2 ke terang pusat, ini delta Y tambah delta Y, delta Y tambah delta Y, 2 delta Y sama dengan berapa? Yang B, jarak antara terang 3 ke gelap 1. Terang 3, kalau kita lihat di sini, ini terang 2, ini terang 3. Terang 3 ke terang 2 delta Y, terang 2 ke terang 1 delta Y, terang 1 ke gelap 1 setengah delta Y, berarti 2 setengah delta Y. Berarti ini 2,5 delta Y jarak antara terang Y antara terang 3 ke gelap 1 sama dengan berapa? C, beda lintasan.
terang ketiga. Yang cahaya datang dari sumber 2 ke layar, dari sumber 1 ke layar. Berarti delta S-nya ini yang ditanya, delta S. Maka yang C delta S untuk 3 sama dengan berapa? Ini sudah dapat kita jawab langsung ini, yang 3 ini. Oke, jawab. Untuk lebih mudahnya kita cari aja dulu delta Y-nya. Delta Y itu sama dengan lambda L per D. Delta Y itu lambda L per D. Maka sama dengan 10 pangkat min 6 meter kali 0,8 meter bagi 0,4 mm 0,4 mm atau 0,4 kali 10 pangkat min 3 meter itu akan sama dengan 10 pangkat min 6 dengan 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 3, 0,8 dengan 0,42, meter dengan meter habis dengan 1, berarti 2 kali 10 pangkat min 3 meter atau sama dengan 0, atau sama dengan 2 mm saja. Kalau delta Y nya sudah dapat, maka ini sudah dapat langsung, tidak perlu dicari 2 delta Y yang 4 mm. Ini 2,5 delta Y, 2 jam 4 tambah 0,5 6, 2,5 kali 4 0, 2 0,2 kali 2 5 mm. Yang C delta S nya ya, kalau tadi untuk terang delta S itu N kali lambda, ini 2 tadi ya, N nya 2, ini N nya 1, berarti N lambda. Jadi delta S itu N lambda, N nya ini 2, berarti 3 lambda ya. Delta S nya sama dengan N lambda. N untuk yang ketiga, untuk terang ketiga N nya 3, untuk terang pusat N nya 0, untuk terang 1 N nya 1, untuk terang 2 N nya 2, untuk terang 3 N nya 3 ya, 3 lambda sama dengan 3 lambdanya 10 pangkat 6, 10 pangkat min 6 meter. Udah, barangkali demikian pembahasan tentang contoh soal ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.